Pengadilan Negeri Jakarta Timur wewenang mengadili perkara ini. Selanjutnya, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Menimbang bahwa karena pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan para saksi-saksi dan barang bukti ke persidangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Nah lo, eksepsi Rizik ditolak hakim, sidang lanjut terus. Usaha Rizik untuk lolos dari jeratan hukum yang melilitnya melalui pra-peradilan dinyatakan gagal total 2 kali berturut-turut oleh hakim. Lalu, dilanjutkan dengan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan beberapa waktu lalu atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta dan kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ngawurnya eksepsi Rizik tersebut mungkin memicu ditolaknya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bagaimana tidak ngawur jika isi dari eksepsi Rizik tersebut lebih condong menyalahkan pihak lain, bahkan juga sempat menyinggung JPU. Dalam putusan setelah itu, Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan dalam perkara kerumunan Petamburan dengan terdakwa Rizik dapat dilanjutkan. Majelis Hakim juga menolak eksepsi Rizik dalam kasus dugaan kekarantinaan kesehatan di Megamendung. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Sidang berikutnya akan digelar pada Senin 12 April 2021 dengan agenda pemeriksaan terhadap 10 saksi sekaligus. Menimbang bahwa karena eksepsi yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur wewenang mengadili perkara ini. Selanjutnya, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan. Menimbang bahwa karena pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan para saksi-saksi dan barang bukti ke persidangan. Ternyata dengan hal tersebut, Rizik juga tidak patah semangat. Dirinya tetap maju tak gentar untuk memperjuangkan apa yang sebenarnya salah, dengan mengaku jika pihaknya telah membayar denda sebesar 50 juta rupiah terkait pelanggaran soal kerumunan. Namun, sayangnya Majelis Hakim juga berketetapan bahwa Rizik masih dapat dijatuhi hukuman meski telah membayar denda sebesar 50 juta rupiah ke Satpol PP DKI Jakarta. Karena denda tersebut bukanlah sanksi hukum, namun sebagai sanksi bersifat administratif, sehingga tidak dapat dipandang sebagai putusan hakim. Namun ternyata kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanwar, mengaku tidak mempermasalahkan putusan Majelis Hakim yang menolak eksepsi atau nota keberatan perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta dan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Aziz mengaku pihaknya siap menjalani agenda pemeriksaan saksi. Pihaknya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, di antaranya ex-Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah terus melakukan pembelaan terhadap perkara yang menjerat kliennya tersebut. Menanggapi hal itu, salah satu politisi Partai Demokrat yang juga merupakan Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat, yakni Yan Harahap, turut buka suara. Karena kasus kerumunan tersebut berlanjut, Yan Harahap mengusulkan agar Anang Hermansyah yang baru saja menggelar pernikahan putrinya Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar dijadikan saksi dalam kasus yang menimpa Rizik Syihab. Terlebih, pernikahan tersebut sampai dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat tinggi negara seperti Prabowo Subianto dan Bambang Susatyo yang menambah kritik publik. Padahal sudah jelas perbedaannya jauh sekali. Tentunya hal tersebut sudah pasti auto akan ditolak. Yang satu berizin, yang satu izinnya entah apa. Yang satu menerapkan protokol kesehatan dengan harus tes antigen, sedang yang satu lagi datang berbondong-bondong. Saat ini kita hanya tinggal menunggu vonis dari hakim. Semoga saja hakim tidak terintimidasi karena menjelang sidang vonis tersebut akan banyak tekanan demi tekanan yang dilancarkan oleh Rizik dan para pengacaranya. Sebagai informasi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali akan menggelar sidang lanjutan terkait kasus tes swab palsu di Rumah Sakit Umi Bogor dengan terdakwa Habib Rizik Syihab. Agenda sidang hari ini pukul 9, yakni pembacaan putusan sela terhadap Habib Rizik. Sebagai informasi, putusan sela dibacakan oleh Majelis Hakim bersifat sementara dan bukan putusan akhir. Putusan sela dilakukan ketika pihak terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan. Sebagai informasi ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.